got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berpodcast tentang fenomena manusia silver yang ada di Jember, khususnya di lampu merah yang ada di Jember. Nah, dari mana sih asalnya manusia silver itu? Nanti kita akan bahas mulai dari pro dan kontranya manusia silver itu. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, nama saya Riza Aryaditya, NIM 21030094. Di sini ada rekan saya. Nama saya Evi Irwandani, NIM 210307170, dan rekan saya Yuliatri Wulandari dengan NIM 21030042, dan rekan saya Subiarti Ningsih dengan NIM 21030044. Dan rekan saya tidak bisa hadir karena sedang ada di Madura, yaitu namanya Ali Mudin. Nanti akan ada video tentang pembahasan tentang manusia silver juga. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang asal-usul manusia silver itu sendiri. Menurut kutipan yang saya baca, yang pertama itu manusia silver itu berasal dari Bandung sejak 2012 dan melabeli dirinya sebagai silver peduli. Komunitas ini tuh kayak komunitas penggalangan dana itu. Terus dilihat dari sisi kesehatan, kan manusia silver itu seluruh badannya dicat warna silver ya. Itu bisa mengintai bahayanya tuh penyakit kulit karena cat yang digunakan berbahaya untuk kulit. Di sini kita juga akan membahas fenomena manusia silver yang sedang viral saat ini, akhir-akhir ini di Jember. Dan ini pernyataan menurut keempat teman saya, yang satunya nanti akan disampaikan secara online. Saya akan minta pendapat teman saya tentang keberadaan manusia silver yang ada di Jember saat ini dan lagi viral pada saat ini. Kalau menurut Mbak Evi gimana? Menurut saya adanya manusia silver itu sendiri kebanyakan itu mengganggu, soalnya menyebabkan kadang buat gangguan di jalan raya gitu, buat macet. Dia biasanya kan manusia silver itu tempatnya di kayak di lampu merah, terus ada di stasiun juga. Itu mengganggu kehambatan orang yang mau jalan gitu loh biasanya, kayak gitu. Terus juga dapat membahayakan buat dirinya dia dan orang-orang sekitar terutama. Oke. Terus itu aja? Iya, mungkin itu saja. Dilanjutkan teman saya Yuli, gimana menurut Anda tentang keberadaan manusia silver yang akhir-akhir ini benar-benar viral yang ada di Jember ini? Menurut Anda gimana? Saya setuju dengan pendapat Mbak Evi. Menurut saya itu mengganggu pengendara, dan juga kalau mereka itu meminta tuh dengan cara memaksa. Jadi saya tidak setuju dengan adanya manusia silver di lampu merah, Khususnya di Jember gitu ya Pak? Iya. Karena juga mengganggu. Misal kalau ada wisatawan yang mau ke Jember juga kan terganggu. Iya, karena buat apalagi mereka itu nggak nyaman gitu. apalagi kan mintanya secara paksaan. Oke. Baik, di sini kalau menurut Mbak Ning sendiri untuk keberadaan manusia silver di Jember itu gimana? Kalau menurut saya biasa aja, setuju nggak setuju aja sih. Soalnya mungkin itu cara mereka untuk menghibur orang lain yang ada di lampu merah karena bosan atau lagi galau. Terus mungkin itu cara mereka untuk mencari nafkah karena keterbatasan ekonomi juga. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan ya, kalau manusia silver itu ada yang setuju, ada yang enggak. Ada sisi negatif dan positif. Sisi negatif dan positifnya. Oke, berarti secara tidak langsung Mbak Ning itu ini ya, kayak biasa aja, maksudnya keberadaan manusia silver itu ya udah ada juga, nggak masalah gitu ya. Iya. Walaupun nggak ada juga nggak masalah ya. Tapi menurut ini berita yang lagi beredar di Radar Jember ya, yang saya baca itu beberapa hari yang lalu itu sebuah video sempat viral di media sosial. Manusia silver terlibat baku hantam di Simpang 4 SMP Negeri 2 Jember, yaitu karena berkelahi dengan pengendara dan menimbulkan suatu kemacetan di jalan itu. Kalau menurut kalian gimana menyikapi kejadian ini?
saya menyikapi masalah itu, kejadian itu, menurut saya memang harusnya manusia silver dimanapun mereka berada itu mending direhabilitasi, diamankan, dan sebagai kayak dari pemerintah itu ngasih lowongan pekerjaan mungkin untuk mengatasi gimana caranya mereka yang jadi manusia silver itu jadi punya pekerjaan yang lebih mapan, lebih baik mungkin. Terus saya baca lagi di postingan di salah satu akun media sosial di Jember itu viral juga seorang seorang manusia silver itu mengendarai sebuah motor gede ya. Iya. Iya itu menurut Mbak Ning gimana? Kan tadi menyikapi tentang mencari nafkah ya. Padahal dia udah naik motor gede, maksudnya kalau dikata cukup ya, itu sikapinya gimana? Ya mungkin dari manusia silver sendiri seperti yang saya bilang, mungkin mereka mau menghibur orang lain dengan mewarnai tubuhnya dengan warna silver, karena kan punya bakat sendiri gitu loh, mungkin mereka gitu sih. Mungkin niatnya yang itu cuma mau menghibur. Iya mungkin seperti itu. Oke. Kalau menurut saya sendiri itu ada dua sih, ada yang dia bener-bener mencari uang dari sebagai manusia silver itu sendiri, terus ada juga yang ingin menambah uang dari manusia silver itu sendiri. Contohnya yang tadi yang udah punya motor gede tadi, dia mungkin gabut atau gimana, ingin menambah penghasilan atau gimana, itu aja. Terus nanti yang pendapat dari teman saya akan tampilkan di sini. Memilih manusia silver untuk menjadi suatu pekerjaan itu juga memiliki kelebihan. Seperti yang pertama, untuk menjadi manusia silver tidak diperlukan persyaratan tertentu, seperti harus memiliki ijazah atau dengan harus lulusan apa, tapi bisa dilakukan dengan berbagai latar belakang pendidikan. Terus yang kedua, pekerjaan manusia silver ini juga bisa dilakukan dengan efisien waktu dan tempat, yang cukup atau bisa dikatakan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tapi biasanya manusia silver banyak ditemui di area persimpangan perkotaan. Terus yang ketiga, tidak ada batasan umur. Bisa dilakukan di berbagai kalangan, baik anak kecil, remaja, maupun sebaya, bahkan lansia. Selain itu, di sisi lain, menjadi manusia silver juga memiliki kekurangan. Seperti yang pertama, dengan adanya manusia silver sangat mengganggu arus lalu lintas bagi pengendara motor dan juga mobil. Mengapa? Karena manusia silver seringkali mengalihkan perhatian pengendara sehingga menyebabkan kayak kemacetan. Yang kedua, menjadi manusia silver juga tidak pernah memikirkan apa sebab akibat yang akan terjadi jika dia bekerja di area lalu lintas. Yang dipikirkan hanyalah bagaimana cara dia untuk mendapatkan uang. Tadi yang saya sebutkan merupakan kekurangan dan juga kelebihan tentang adanya manusia silver. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Alimuddin dengan NIM 21030-136 Manajemen Bisnis kelas 4 MG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari beberapa pernyataan yang telah disampaikan, tetap kita kembali saja dari sebuah itu ada plus minusnya sendiri, tapi kita kembali lagi ke bahwa jalan itu emang harus benar-benar steril ya, nggak boleh ada kegiatan seperti mengamen manusia silver itu sendiri dan kegiatan-kegiatan lainnya berjualan gitu di jalan, karena itu dapat mengganggu lalu lintas dan juga keselamatan pengendara juga para orang-orang di sekitar. Mungkin ada tambahan dari ini tentang manusia silver tadi? Cukup? Ya mungkin cuman itu aja adanya, diamankan aja, terus dari sektor pemerintah ngasih pekerjaan yang tepat. Berarti ini ya, nggak hanya ditangkap aja terus diadili, maksudnya dikasih apa itu, dikasih kerja gitu ya minimal, kalau enggak apa gitu dikasih solusi lah. Solusi. Jadi biar nggak ditangkap aja kan, terus tangkap udah kasihan dianya juga kan. Baik, itu saja podcast kecil-kecilan dari kami yang membahas tentang manusia silver khususnya di daerah Jember ini. Itu ada plus minusnya sendiri dan kalian bisa menyimpulkan sendiri pastinya. Jadi cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.